Aduh, sorry nih telat nih. Aduh. Mas Den, telat nih. Sorry ya. Yo. Aduh. Boleh dong, tes dulu dong. Dari tadi nih kopinya nih. Hmm. Enak. Enak juga kopinya. Mas, nama kopinya apa, Mas? Kopi Rayuan. Kopi? Oh, pantesan namanya tadi rayu-rayuan ya. Ya. Tapi kopi itu pahit. Sama kayak kehidupan, Mas. Gitu. Iya. Tapi kehidupan udah pahit, ngapain yang pahit-pahit ya yang diminum ya? Ya mungkin buat mengingatkan kali ya. Jadi kan kadang-kadang ada pepatah bilang kopi boleh pahit tapi kehidupan jangan pahit. Waduh. Kopi boleh pahit, kehidupan jangan pahit. Gimana caranya mensiasati hidup biar nggak pahit? Ya mulai dari saat ini ya kita memanage gimana caranya ke depan. Mungkin yang kebelakangan udah buruk ya ke depannya harus lebih baik lagi. Lo ada step-stepnya nggak biar gimana hidup tuh biar nggak pahit lah kalau Itu dia. Biasanya kan kalau misalnya kayak kita masih muda kan belum ada patokan tuh. Tapi makanya kenapa orang-orang tuh pada ingin berkeluarga tuh biar hidupnya itu lebih tertata. Yang tadinya mungkin agak boros atau gimana-gimana setelah dia nikah ya kedepannya dia mau jadi lebih baik lagi. lo merit jangan mencari pemanis. Enggak juga sih. Teman hidup. Pasti teman hidup. Ini aja nih Mas di tengah lu. Ini Mas di sini nih Mas. Sorry. Aman kan tapi? Aman. Tadi gue telat nih Mas Den, sorry ya. Siap. Cikampek macet banget Cikampek. Oh, gitu. Aduh, kayaknya mau kesini kayak susah banget gitu loh. Bogor, Cikampeknya macetnya luar biasa gitu. Soalnya tadi habis dari Ciamis. Oh gitu. Ciamis lewat Cibubur. Terus lewat Cikupa tadi. Gitu. Gitar dong gue. Aduh. Ini kopi rayuan, kopinya enak. Kopinya lumayan enak. Enak. Gue nyobain kan Americano no sugar nih enak. Mocha latte. Apaan lu tuh Mas Den? Iya. Mocha latte. Udah usia 30 Mas. 30-an ya. Masih pakai susu. Maksudnya kok masih pakai susu gitu. Tapi Gula. Lu gulanya- gak insecure ya sama di umur lu yang sekarang tuh kayak lu manis-manis. kalau manis-manis itu kan tergantung dari kitanya, yang penting kita olahraga lah. Jadi ya imbang. Tapi gue boleh nanya nggak nih? Misalnya kan apa-apa dari tadi lo bilang usia 30. Menurut lo emang ada apa dengan 30? Gue insecure Mas. Iya, Insecure dari beberapa teman-teman gue tuh pada bilang 30 nanti lu bakal ngerasain deh fase umur 30 tuh ada yang beda gitu. Makanya gue pengen tahu bedanya dari segi apa gitu. Bedanya apa? Kalau kesehatan kan mungkin dari sekarang juga gue ngerasa kayak aduh gue sekarang udah nggak fit lagi ya dari gue lari. Kayaknya nggak sekencang dulu. Nafas, berenang aja gue ngap-ngapan gitu. Oke lah gue ngerokok tapi dulu gue ngerokok juga aman-aman aja gitu lari sama berenang. Nah, fase 30 nih apa gitu. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya sih gue ya 30 kan hanya sebuah angka. Cakep. Ibaratnya kalau menurut gue sih Ibaratnya ya, lu bermateri. Kenapa? Lawan orang yang nggak bermateri. Tai. Jangan ngomong cuan sama gua. Iya. Ini bayam subuh ya gitu. Iya, kalau gue sih gitu sih. Gue sih kalau misalnya berpikiran gue ya umur 30 ya 30 sebuah angka kan. Ya kalau gue sih pribadi sih gue sih masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu aja sih, nggak terlalu jadi patokan usia 30 tuh nanti udah masa-masa seperti ini loh. Malah ibaratnya ya yang tadi lu bilang itu yang jadi lu jadi was-was gitu tuh ya. Jadi was-was itu jadi pikiran lu. Yang tadinya pikiran lu enjoy itu gimana jadi lu jadinya terpaku gitu. Oh ya usia 30 gue nanti harus kayak gini ya, padahal sebenarnya jalan hidup itu kan udah Allah atur. Ya nggak sih? Iya. Makanya kalau lu misalnya kayak posisi Willy kan nih ibaratnya kan belum berkeluarga, ya kan? Kalau Willy itu di usia 30 itu ngerasa, oh nanti di usia 30 ini begini loh. Nah yang Willy pikirin itu seperti apa? Mas lu kalau lu manggil gua nama kayak nanti lu ketuaan. Lu gue aja. Oke. Tapi ntar gue yang seumuran sama lu. Tapi sih banyak juga sih bilang ngomong, Mas lu baby press.
Baby fresh, fresh care, baby face, Iya. face, bukan baby fresh. Betul. Gitulah pokoknya lah. Kalau gue, Will, lu kayak baby shark. Wah, baby shark. Oh, udah nggak relate ya, nggak relate. Ya, gue insecure aja sih mas dari kemarin. Penasaran aja dan gue nggak kayak overthinking. Cuma yang gue rasa memang kondisi kesehatan gue lebih beda aja sama yang kemarin gitu. Dan sedikit-dikit kalau ada badan sakit, insecure nih, kenapa nih? Apakah karena gue kemarin ngerokok? Apakah pola hidup gue yang nggak bagus gitu kan? Jadi agak ke situ sih gitu. Paling itu aja yang baru gue ngerasain menjelang 30 gitu. Sebenarnya agak personal sih mas, gue pengen nanya ke lu sih dari kemarin gitu. Boleh. Nggak apa-apa soal personal. Jadi di kala sekarang nih fase lu pernikahan lu yang kedua ya. Lu pada saat menjalanin pernikahan itu kayak udah biasa nggak sih kayak yang sebelumnya? Udah tahu gitu, oh menikah tuh gambarannya kayak gini. Apa ada yang beda nggak sih di pernikahan kedua? Kan kalau misalnya dibilang pernikahan pertama atau kedua itu kan semuanya kan pasti kan momennya kan momen paling yang kita tunggu-tunggu ibaratnya kan gitu. Ya mungkin di pernikahan kedua ini mungkin ya belajar dari pengalaman aja. Ya mungkin di saat waktu pernikahan pertama emang jodohnya sampai di situ aja. Makanya kan ya kita kan juga ada yang namanya kan introspeksi diri, apa yang salah waktu itu yang kita jalanin. Ini gambarannya kan sama ya? Sama nggak antara yang pertama dan kedua? Kalau masalah sama atau bedanya itu sebenarnya gimana cara kita menyikapinya aja, ngejalanin hubungan itu seperti apa kalau menurut gue. Makanya nah setelah yang gue jalanin pernikahan kedua ini kan gue harus ngimbangin dia, ngimbangin dalam segala hal tuh, sifatnya dia, circle-nya dia, bla-blanya dia. Berarti kan gue harus bisa masuk ke dunianya dia. Momennya gimana mas waktu pertama kali lu bercerita ke pihak keluarga perempuan kalau lu udah punya anak? Gimana? Ada ya mungkin bedanya itu kali. Iya. Agak berat nggak sih mas? Kalau berat sih berat ya. Kembali lagi sih nawa itu kan niat gue maksudnya gue niat gue baik gitu dan gue juga nggak pernah namanya bohong-bohong. Dari awal gue kenal sama dia juga gue bilang sama dia kalau gue tuh udah pernah berkeluarga dan gue punya anak dua. Itu lu jelasin semua ke bokapnya? Iya, sebelumnya ke bokapnya sih gue ke anaknya dulu gitu kan. Ibaratnya gue nih udah pernah berkeluarga gitu. Punya anak nih juga gitu. Anak gue juga 2 gitu kan. Tapi gue tuh bersyukur aja gitu atas apa yang Tuhan kasih gitu. Maksudnya makanya gue nggak mau ngecewain dia gimana. Yang ngejalanin aja kayak alir gitu, kayak air gitu. Walaupun kadang-kadang tersendat atau gimana, tapi masih ada tujuan gitu. Ya banyak sih pelajaran sih Will yang gue ambil gitu. Jadinya gue nerapin yang sekarang ini ya gimana caranya ya nggak seperti apa yang dulu udah pernah gue jalanin gitu. Gue udah nggak terbawa-bawa emosi yang ada orang yang ngomong kayak gitu gue harus marah, gue nggak. Aduh mas capek mas ngomongin kalau harus dengerin kata orang. Iya. Gitu. Kayaknya udah bukan fasenya lagi sih ya mas. Tapi ngapain sih dengerin sesuatu yang bikin energi kita habis? Betul. Tapi itu pasti Will. Itu juga posisinya ketika gue jadi kawan itu juga gue pasti ngomong gitu sama teman gue itu misalnya ngejalanin itu. Lo yakin lo? Lo mau sama dia? Yakin lo mau berkeluarga lagi sama dia? Sedangkan dia udah punya anak 2 lo. Pasti gue juga ngomongin gitu namanya temen. Kita kan nggak mau teman kita terjerumus yang hal-hal yang. Cuma kan ya sebagai teman ngingetin nih. Betul. Cuma kan pilihan hidup tetap yang jalanin kan. Betul. Kalian berdua. Betul. Gitu, betul. Tapi kan awalnya kan kita kan dengernya gimana gitu. Kok gini gitu kan. Perasaannya, oh kok gini. Tapi lama-lama setelah gue pikir-pikir lagi kalau gue bahas, gue ibaratnya kalau misalnya gue pikirin terus ya nggak ada habis ya. Dua kata lu itu. Ya. Ya udah berjalan aja akhirnya kan. Gue bisa masuk ke circle dia, gue juga bisa orang tuanya juga fan-fan aja tuh gimana ya kembali lagi kan orang tua paling ngomong gimana kamu udah siap atau belum jalannya nanti konsekuensinya seperti apa ya udah jalanin aja bismillah. Mas gue sering banget ya denger pernikahan ya soal pernikahan ya. Ini gue berpikirnya kayaknya mereka ini kayaknya belum siap nikah tapi dipaksa untuk menikah. Konteksnya adalah aku pernah denger atau lihat berita banyak banget mas yang KDRT gitu, KDRT dan yang gue sesalin kenapa cowok gitu, cowok main tangan ke perempuan.
Kalau gua sih ngelihatnya nggak ada harga diri ya. Kalau cowok udah sampai kayak gitu ya. Iya. Kalau perspektif gua, tapi gua nggak tahu lah. Kalau lu Mas ngelihat fenomena kayak gitu gimana? Sebenarnya sih emang kalau hal-hal yang kayak gitu kan ya naif aja gitu, Cok. Seorang cewek cuman ibaratnya kan cewek itu kan lemah atau gimana. Kita kan laki-laki, cuma kan kembali lagi gitu maksudnya. Ya mungkin gue juga nggak bisa nyalain tuh cowok kenapa dia kasar atau gimana ya. Karena gue berpikir gini, cowok itu kalau nggak dimulai itu nggak bakalan ngelakuin hal yang kayak seperti itu gitu. Pasti kan kalau misalnya udah hal yang seperti itu kan otomatis kan dia ini udah ibaratnya udah nahan emosi atau gimana masih aja. Ya makanya itu kesiapan buat berkeluarga juga penting sih kalau Karena menurut gua nikah itu bukan hanya sekedar resepsi dan akad dan dia halal. Menurut gua nggak sampai situ Mas, tapi sebelum itu jauhnya mental Mas. Betul. Kesiapan dia untuk menjadi orang tua, menjadi kepala keluarga. Kalau laki-laki yang gue bahas ya, karena gue sangat nggak respect ketika ada laki-laki yang main fisik atau apa. Karena menurut gue ketika ini gue mengibaratkan gue aja ya, gue berpikir ketika gue bisa bermain tangan atau apa ke perempuan ya, gue selalu mikir nyokap gue Mas. Betul. Jadi tolak ukurnya ketika gue mau melakukan sesuatu ke perempuan, jadi gue berpikir gue nggak mau nyokap gue begini gitu. Karena gue selalu mikir perempuan itu nyokap gue gitu. Iya. Karena gue nggak pernah kasar sama perempuan. Tapi kalau adu omongan, adu argumen, tapi tanpa fisik ya Mas. Betul. Mungkin itu sah-sah aja. Betul. Mungkin karena kan namanya manusia pendapatnya pengen didengar. Iya. Kayak gitu. Cuma gue nggak respect gue kalau sama yang kayak KDRT cerai selain ke ekonomi tapi KDRT gitu. Iya. Kan kebanyakan kan angka perceraian kan kalau nggak ekonomi KDRT. Betul. Selingkuh kan, awalnya gak ada selingkuh atau salah paham. Betul. Jatuhnya KDRT. Betul. Kebanyakan KDRT, pembunuhan itu menurut gua apalagi sekarang fenomenanya pembunuhan banyak ya anak-anak usia muda yang menikah muda. Terjerat pinjol ngebunuh, terjerat pinjol bunuh diri. Nah, makanya sebenarnya menikah itu fasenya panjang Mas sebelum pernikahan ya menurutku. Betul. Lu harus nyiapin mental, kesiapan lu untuk menghadapi itu. Jadi bukan kayak lu nikah lu biar lu punya anak gitu. Bukannya itu tolak ukurnya. Kalau bilang bahas soal anak banyak banget Mas. Betul. Udah banyak angka kelahiran gitu. Kalau misalkan biar banyak pertumbuhan manusia misalnya. Udah banyak kalau misalkan mau ngomong skalanya ke situ itu. Iya. Tapi kalau misalkan yang paling penting menurut gua adalah kesiapannya aja. Karena gue nggak pengen nanti ke depannya jadi orang tua yang gagal, jadi kepala rumah tangga yang gagal gitu. Jadi runtutannya banyak sih menurut gue pernikahan. Iya, makanya tadi gue soal ngebahas KDRT, menurut lu perspektif lu seperti apa kayak gitu. Gue pengen tahu gambarannya ketika lu yang udah menjalani 2 kali pernikahan gitu. Ya kalau menurut gue sih ya emang sih nggak bagus juga. Cuman kan yang tadi gue bilang itu. Laki-laki itu ngelakuin hal seperti itu pasti ada sebabnya. Ya makanya dia ngelakuin seperti itu. Ya sebagai laki-laki sebenarnya sih nggak mau ngelakuin seperti itu kan. Tapi kalau laki-laki terdesak atau gimana ya lebih baik kan. Kalau sekarang kan ngambil pelajarannya ketika dalam hidup rumah tangga itu kan nggak mungkin selamanya mulus terus. Pasti ada lika-likunya lah. Makanya ketika ada selek dikit atau ribut-ribut dikit ya lebih baik ya udah kita pergi aja dengan lebih baik keluar kalau kalau sekarang sih paling bener keluar. Ntar juga ditelepon, kamu udah makan? Iya. Bayan deh tuh. Betul. Bayan ke Oyo lagi. Tapi ya kadang-kadang gitu juga. Wanita itu kayak Tuhan. Wanita itu kayak Tuhan. Kayak gimana? Maksudnya kayak Tuhan gimana nih? Maha benar. Maha benar. Ya, jadi kalau misalnya menurut kita tuh dia tuh salah. Tapi tuh dia tuh sungkan maksudnya. Ya udah, maaf ya gue salah atau gimana tuh susah berat. Jadi berarti tuh maunya tuh posisinya tuh bener. Ya, secara lahiriah kan seperti itu Mas. Kenapa? Secara lahiriah kan perempuan seperti itu. Betul. Cuma menyikapinya mungkin ya udah kalau memang ada masalah cabut aja pada. Betul. Yang gue sayangkan kenapa main tangan, main fisik itu aja sih. Iya sih emang. Karena suatu kesalahan gitu emang lu nggak ngeliat nyokap lu atau apa gitu. Betul. Sakit tau Mas ketika kita ngeliat nyokap di nauzubillah min dzalik sampai kayak
sama bokap berantem main tangan. Tangan. Apalagi sampai anak ngelihat itu kan psikologisnya Betul. lumayan kebangun loh sampai dia gede nanti. Nanti juga dia bakal berpikir kok bokap gue kayak gini atau gimana. Pasti. Nanti dia bakal ngelakuin hal Iya. yang sama gitu kan. Makanya ya gue sih selalu ngindarin itu maksudnya. Ya kembali lagi kan makanya kan gue sih yang pernikahannya kedua ini sih berusaha gimana caranya walaupun gue semarah-marahnya gue atau gimana ya udahlah, lebih baik kalau misalnya udah nggak bisa mengontrol atau gimana ya lebih baik kita keluar aja. Nanti kalau udah tenang atau gimana baru kita pulang atau gimana gitu sih kalau menurut gue. Ya sekarang sih gue lebih enjoy aja gitu, maksudnya yang jalanin itu nggak yang kayak ya mungkin ya orang juga kan pasti kan peribahasa bilang kan manusia nggak bakalan nyemplung di lubang yang sama. Nah itu dia sih, jadi makanya gimana caranya gue nggak bakal masuk lubang itu lagi. Masih bermanis-manis nggak sih di pernikahan kedua? Kalau orang pacaran kan manis banget. Pernikahan kedua, pernikahan pertama ya, itu masih manis tuh. Nah gue nggak tahu pas pernikahan kedua tuh gimana. Kalau menurut gue sih mau pertama mau kedua sih namanya kita berkeluarga kan pastilah awal manis sampai gimana pasti manis lah. Pasti semua itu kan ada momennya tersendiri gitu. Entah itu momennya seperti apa semua orang itu pasti punya momen. Jadi kalau menurut gue sih yang pertama kalau yang kedua ya semuanya momennya berbeda gitu aja sih. Manis-manis aja lah. Ya. Jadi kalau momen-momennya dulu seperti ini sekarang juga sama juga, masalah kayak ijab kabul atau gimana deg-degan masih deg-degan juga. Gue pikir ada hal yang enggak gitu udah pernah Enggak. nih gitu. Deg-degan sih deg-degan juga. Nggak mungkin namanya mentang-mentang udah terbiasa atau udah pernah berkeluarga atau gimana pas ketika ijab kabul lagi tenang gitu hati. Gue pikir ada yang beda gitu mas ketika dengan mas kawin Satria FU dibayar tunai gitu. Iya. Ya kali kan kita kan ada Betul, yang beda betul. kan main blowing sekali soalnya Betul, kalau betul. Satria FU jadi mahar gitu. Banyak banget gue ditawarin makan sama teman-teman gue. Iya. Mereka tuh nggak tahu kalau gue diet. Oh gitu. Iya diet. Gue lumayan para diet. Bahkan sekarang berat gue turun 500 gram. Lumayan kan ya 500 gram. Gitu. Malah kalau gue sih kalau masalah itu sih gue bilang lo ngapain sih nyiksa diri, kalau menurut gue sih gitu. Enggak, maksudnya gue nggak diet banget. Gue iya kalau memang buat kesehatan, gue lebih ke ini sih, lebih ke harusnya olahraga. Iya. Harusnya olahraga karena ketika lu pengen hidup sehat, kalau makanan lu masih jorok, olahraga lu harus kencang. Tapi kalau lu nggak mau olahraga ya makanan lu yang dikontrol. Iya. Untuk menjaga pola hidup sehat mungkin ya. Gue gambarannya kayak gitu. Harusnya dari keduanya balance. Ya, jadi kayak anak Jackson work life balance gitu. Mas Den, cheers dulu. Yuk. Udah tadi bahas 30 udah, pernikahan udah, coba bahas yang asik-asik nih. Jokowi belum? Oh ya bahas Jokowi. Aduh, parah banget Jokowi. Gua habis pikir, itu dislokan gak sih bener? Next. Jangan Jokowi. Itu gimana sih Prabowo? Ya gue sih mau nanya sih Will sebenarnya Will. Tar dulu deh Mas deh. Next time. Enggak apa-apa, nanya aja. Kok jadi baper? Wah. Dibilang lapar tapi tadi udah makan. Oh iya bener juga, bener. Udah tua kayaknya kita nih ya. Jokesnya pas. Mau nanya apa Mas Den? Kita lanjutin lagi Will yang tadi Will. Lo bilang kan kemarin tadi itu kan mungkin 2025 lo bakalan berpikir buat lebih mantap lagi gimana caranya lo 2025 itu ingin seperti kawan-kawan lo kan yang ingin berkeluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya kan gue lihat nih ketika kayak kemarin aja tuh yang diacarakan gue kan si itu punya temen itu ibaratnya mau dikenalin tapi lo nya masih kaku-kaku gitu ya. Apa lu masih yang tadi kan sedangkan lu berpikir gue udah nggak mau udah nurunin ego gue nih ibaratnya yang tadi gue mau gini sekarang udah jadi gini. Tapi kan kalau gue lihat-lihat tuh lu masih ego lu masih tinggi Will. Gini Mas Den, gue kasih gambaran ya. Lu nggak ngerokok tapi lu nge-vape, ya kan? Lu gue paksa-paksa nih, Mas ngerokok Mas. Lu tolak nggak? Emang lu nggak bisa ngerokok? Ya tolak gitu. Iya, jadi segala sesuatu itu nggak bisa dipaksa Mas. Tapi kalau misalnya nggak lu coba, Lu kenapa nggak nyoba rokok?
Kenapa? Kenapa lu nggak mau nyoba rokok? Ya, Ya, jadi intinya poinnya ada segala sesuatu yang nggak bisa kita paksain mas. Gitu. Belum tentu gue suka nge-vape dan gue nggak ngerokok. Gue mau mencoba ngerokok. Gitu. Mungkin gue bakal mencoba ngerokok nih. Tapi mungkin fasenya lama. Tapi kalau gue disuruh nge-vape, gue hajar. Gitu. Itu analoginya aja. Jadi nggak bisa semua orang tuh kayak dipaksain lu harus gitu dong, nggak bisa. Karena tapi mungkin kalau misalkan momennya tepat, mungkin bisa gitu. Mungkin bisa gue coba untuk merokok. Tapi di saat ini momennya nggak tepat untuk gue ngerokok. Gitu. Tapi kalau sekarang boleh ngerokok gitu. Nah, sekarang lagi Will. Kembali lagi di usia lu yang 30 tahun ini, impian lu ke depan tuh yang pengen lu lakuin tuh apa Will? What's next di usia 30 gua? Iya. Yang akan gue lakuin, gue udah ngelis ya. Tapi gue ini yang perlu gue garis bawahi ya mas. Gue ngelis apapun, nge-planning apapun itu nggak pernah gue ekspektasiin. Gitu. Karena ini menurut gue nggak mau berekspektasi, gue takut kecewa. Segala sesuatu gue ekspektasi pasti kecewa. Yang udah-udah dari pengalaman gue. Jadi gue udah tetap nulis. Tahun depan kalau bisa usahanya gue berjalan lancar, gue bisa berbagi kebaikan buat orang lebih banyak dalam membuka lapangan pekerjaan, keluarga gue baik-baik aja gitu. Terus gue bisa nikah. Siapa sih mas nggak pengen punya keturunan? Maksud gue juga pengen ada bisnis gue diterusin sama keturunan gue. Betul. Karena ya kepikiran pasti ada, cuma kan timingnya kayaknya belum kesana deh. Itu terlalu jauh menurut gua. Karena yang di depan itu case-nya yang lagi gua hadapin sebenarnya bukan itu. Gitu loh. Jadi gua udah ngelis tuh. Ya list gua termasuk yang pertama itu usaha, menambah lapangan kerja buat orang-orang, berbuat kebaikan yang lebih, orang terus keluarga gitu. Jadi gua lebih ke usaha dulu mas. Karena sekarang tanggung jawab gua lumayan gede mas. Gitu. Gua memikul banyak orang, belum lagi keluarga. Jadi kayaknya hal-hal yang di luar itu nanti deh, karena gue takut ke distraksi. Gue orangnya gampang banget ke distraksi. Jadi lebih baik gue menghindarin dulu daripada merusak semuanya. Gue ini orangnya gampang nggak fokus. Jadi gue milih sesuatu yang bisa gue jalanin aja yang di depan mata. Gitu. Tapi lu percaya nggak sama Tuhan? Gue percaya. Nah kalau kata ada nih, gue pernah dengar juga nih kayak misalnya gini, rezeki itu udah Allah atur segi apa gimana mungkin. Jangankan kita sebagai manusia, hewan belata aja udah ada bagiannya masing-masing. Berarti kan kalau gue dengar dari kata-kata lo itu kan lo masih agak berat gitu ibaratnya, lo harus ngidupin keluarga lo atau gimana. Walaupun tuh kadang-kadang gue berpikir keluarga lo tanpa lo juga keluarga lo pasti hidup. Enggak. Berarti kalau misalnya begitu lo nggak percaya sama Tuhan. Enggak, maksud gue jadi tulang punggung keluarga sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya bukannya gue nggak percaya mas, tapi dalam arti manusia itu kan punya punya pemikiran ya. Ini kita dirancang punya otak sedemikian rupa sempurna untuk berpikir gitu loh. Jadi coba gunain otaknya dulu. Ketika otak udah lu gunain, pemikiran udah 100% udah lu fokusin, tinggal nanti arahnya Allah yang angkasi mas. Di tengah jalan itu kita nggak tahu nanti kayak gimana. Betul. Gitu. Cuman kan gua gini kan. Bukannya gue nggak percaya ya. Iya. Tapi kan kalau dilihat-lihat kan tadi kan lo bilang kan, gue tulang punggung. Gue harus hidupin keluarga gue seperti ini. Sedangkan kan Tuhan itu udah ngasih tahu tuh hamba-hambanya lo jangan takut kehilangan rezeki. Sedangkan hewan belata aja tuh udah ada bagiannya masing-masing. Makanya kan gue bilang tadi, keluarga lu tanpa adanya lu itu juga pasti bisa hidup. Ya. Gue tanya balik lagi. Sekarang tujuan hidup lu apa sih? Tujuan hidup gua. Iya. Yang sekarang ini ya. Iya. Usaha. Ya kan? Karena usaha itu runtutannya banyak. Banyak orang di situ mas yang gue sertakan. Gue nggak mau nambah masalah baru yang di luar usaha. Nah ya itu dia. Maksudnya kadang-kadang gue berpikir gini juga, Will. Kadang-kadang kebimbangan lu itu yang bikin nanti hidup lu tambah beban lagi. Berarti lu seakan-akan tuh tanpa lu tuh mereka tuh gimana gitu nantinya. Enggak. Ya kan kalau misalnya gue lihat-lihat gitu dengan caranya gue tulang punggung gitu kan. Sedangkan
ya kembali lagi namanya rezeki itu kan udah Allah gitu kan, makanya gue balikin lagi. Ya kalau menurut gue sih kecemasan itu yang harus lu buang gitu. Jadinya pikiran lu jadinya dengan lu pikir oh ya nanti ini padahal sebenarnya jalan hidup itu apa sih? Itu belum tentu terjadi dalam hidup lu. Tapi lu udah khawatir duluan sama di situ gitu. Jadi makanya jadi kesannya tuh jadinya lu agak-agak ya mungkin ya itu dia makanya lu nanti 2025 gue bakal gini, tapi kenapa nggak lu Eksekusi sekarang. dimulai aja dari sekarang. Nanti kan ibaratnya nantinya kan 2025 kan kita kan masih ibaratnya ini masih 2024. Ya sekarang kita jalanin aja dulu sekarang, kalau misalnya dapetin di 2024 nanti dilaksanain 2025 kan juga nggak masalah juga. Jadi gini Mas nih, biar lu paham ya, Ya. nih, sedikit paham nih. Konteksnya ini bukan hanya pernikahan ya. Betul. Lu kan, gue ini kan berpikir ya. Ya Allah itu nggak ngasih otak kita buat berpikir. Betul. Karena sesuatu yang gaib itu kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa ngukur, ya kan? Betul. Sepakat dong. Betul. Nggak bisa diprediksi dan nggak bisa lu ukur dong. Betul. Ya kan? Tapi lu bisa mengukur Mas yang nggak gaib. Beban hidup lu, tanggung jawab lu itu bisa lu hitung, lu kalkulasi. Kayak gini contohnya nih, beban lu segini Mas 2. Bisa nih lu jalanin kalau 2. Tapi lu kalau misalnya lu secara pemikiran lu yang sehat ya, kalau lu tambah 3 jadi berat lu lagi nggak? Tapi Tapi lagi kemampuan lu di 2. Iya. Omongan lu gue patahin nih. Gue dulu pernah punya cerita nih, kisah seorang lah gitu. Nggak, tapi coba jawab dulu dah. Kalau kedua logikanya aja sekarang kita yang berpikir, berpikir secara sehat. Ini 2 nih, itu lu udah berat banget Mas, tapi lu masih sanggup. Karena ini gue nggak bahas soal gaib ya, yang gaib-gaib yang enggak ya. Tapi gue berbicara yang bisa diukur. Bisa diukur. Kemampuan lu cuma 2 nih buat mikul. Anggaplah ini beratnya cuma 50 kilo, cuma bisa 50 kilo Mas. Tapi dengan berat badan lu yang segini lu nggak bisa sampai 70. Ya kan? Ketika lu tambah Mas, kalau misalkan ini binaraga, gue pernah lihat loh, ada yang mati Mas. Iya. Gara-gara dia memikul beban yang bukan di luar batas kemampuannya dia. Nah, gue menganalogikan seperti itu. Kemampuan gue masih di sini, jadi jangan menambahkan masalah baru kalau lu kemampuan lu masih di sini. Nah, Itu kan secara pemikiran yang bisa diukur ya. betul. Gue nggak mau mengawang-awang gitu loh. Tapi lu tuh terlalu gimana ya kalau Terlalu apa? Kalau menurut gue ya, terlalu jadi beban buat hidup gue. Sedangkan kan kembali lagi namanya semua yang hidup di dunia ini udah ada garisnya masing-masing. Berarti kan kalau masih kayak gitu kan berarti lu masih mencemaskan nih nanti nasibnya seperti apa gitu kan, ibaratnya. Ya wajar Mas, secara pemikiran kan harus berpikir kritis kayak gitu. Betul. Berarti kalau misalnya lu berpikir seperti itu, berarti lu sama aja lu nggak percaya 100% sama Tuhan. Berarti lu masih 50-50 sama Tuhan. Kalau gue mempercayai 100% Tuhan ya Mas ya. Gue tidur aja di rumah Mas, yang penting yang penting nanti rezeki ada Allah yang ngatur. Kayak gitu jatuhnya. Enggak. Itu salah. Kayak gitu. Ya salah kan? Salah. Ya berarti lu nggak berpikir. Berarti kayak gitu pemikiran yang nggak bisa berpikir. Enggak, maksudnya gini loh, berpikir. Jadi gini loh, Will. Jadinya tuh enggak lu tuh jadi kalau misalnya lu berpikir seperti itu, lu jadi punya beban di pikiran lu, jadi ibaratnya lu harus punya tujuan nih. Misalnya lu punya target nih, target hari ini 100, lu harus mikir 100. Kalau misalnya nggak nyampe 100, otomatis lu jadi beban lu gitu, paham nggak? Karena kan lu kan punya, ibaratnya lu punya tanggungan, bukan ibaratnya 100 itu. Tapi kalau misalnya seandainya lu jalanin itu have fun, lu percaya lu punya Tuhan, dan kembali lagi, maksud gue gini loh, Tuhan itu kan udah bagi rezeki masing-masing, bukannya karena yang lu itu gue tidur atau gimana gue berdoa atau gimana tuh rezeki bakal datang, nggak gitu juga. Kan dibilangin semua itu kan harus balance, betul nggak? Ibaratnya gue ngomong seperti ini supaya lu tuh nggak terlalu terbebani gitu. Kadang-kadang tuh saking beratnya beban di pundak nih, seakan-akan tuh jadi masalah juga buat diri lo. Tapi kalau misalnya lu gue enjoy, yang kembali lagi yang gue bilang hewan belah tayu udah Tuhan kasih rezekinya masing-masing. Gitu, apa yang harus lu cemasin gitu. Apalagi kalau gue pikir lagi nih, gue juga kadang-kadang jalan hidup itu sebenarnya simple gitu. Tapi itu gue nggak bisa lakuin. Lu percaya nggak?
pintu rezeki itu ada di seorang ibu ya. Iya, restu ibu. Ketika lu bikin ibu lu seperti raja, insya Allah rezeki lu seperti raja. Percaya nggak lu dengan itu? Ya kalau berdasarkan iman gue sih yang gue percaya. Nah, itu Will. Kadang-kadang manusia tuh suka lupa itu Will. Konteksnya apa sama yang tadi yang Ya itu tentang ya kembali lagi kan lu kan jadi tulang punggung keluarga. Ya kan? Sebenarnya kalau misalnya tulang punggung keluarga itu kan sebenarnya kan ibaratnya bagus gitu loh. Bagus itu keluarga lu itu pada doain lu gimana caranya lu supaya bisa jadi orang sukses. Betul nggak? Nah dari itu kan lu kan bisa berpikir juga, oh iya atau gimana. Sekarang kan kembali lagi Will. Kita kan nggak tahu kita seperti ini itu karena doa siapa, kita kan nggak ada tahu. Betul nggak? Paham. Nah makanya itu kalau menurut gue sih ya pola pikir lu itu agak-agak yang lu seakan-akan tuh terbebani itu yang harus lu hilangin. Kalau Ini yang harus gue garis bawahi ya Mas, dan gue sangat yakin dan ya gue percaya apapun yang gaib percaya gue. Jodoh kita nggak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu. rezeki kita nggak ada yang tahu. Ya gue percaya itu gitu. Cuma kan kalau misalkan gue yang sebagai gue tuh kan berpikir secara logis ya Mas, apapun. Betul. Jadi jangan menambahkan masalah baru kalau masalah yang lama aja belum selesai gitu. Gue cukup sampai situ aja gitu. Jadi jangan pernah menambahkan masalah baru. Masalah baru itu kan kalau misalnya ada masalah baru itu kan pasti kan awalnya itu kan dari diri kita sendiri kan. Ya makanya jangan nambah masalah baru. Ya maksud gue kalau menurut gue gitu ya. Ini gue konteksnya bukan soal menikah Pak, bukan Betul, nikah betul, ya, betul. tapi apapun ya. Betul. Luas ya nih. Betul, betul. Jadi gue cuma berdasarkan perspektif gue, jangan pernah menambahkan masalah baru, tapi yang masalah lama lu belum selesaikan. Jadi nanti lu lompat-lompat Mas. Itu yang menurut gue ya. Jadi selesain aja dulu karena manusia itu diberikan otak buat berpikir, itu buat bisa mengukur Mas. Iya. Tapi nggak bisa yang gaib lu ukur. Nggak bisa. Jadi ketika lu bilang lu nggak percaya kalau Allah bakalan, itu percaya. Cuma kan gue udah mengerjakan ini nih, gue nggak tahu Mas nanti ke depannya siapa tahu aja gue bisa memikul 3. Itu nggak tahu timingnya aja nanti yang berjalan. Kalau bahasa orang zaman sekarang, time will tell. Iya. Jadi nanti jalanin aja prosesnya yang saat ini yang gue dari segi hitungan gue sanggupnya segini. Ke depan gue nggak tahu Mas. Kayak misalkan tiba-tiba gue udah buka beberapa cabang, gue juga nggak tahu Mas. Tapi gue awalnya ya udah gue pikul aja nih semuanya tanggung jawab yang sekarang. Gue nggak tahu nanti di jalan seperti apa. Nah kalau ngeruntutin ke pernikahan, di otak gue tetap ada ke pernikahan. Cuma gue jalanin dulu aja dulu nih. Gue nggak tahu di tengah jalan sampai saat ini belum ketemu. Bukannya gue nggak mau nyari, tapi ketika gue fokus usaha nih, itu belum ada gambaran gue arah ke sana. Allah belum ngasih jalannya ke sana gitu, belum ada kemantepan, kayaknya belum ini deh Will gitu. Tapi kalau misalnya gue boleh koreksi nggak nih Will? Kalau menurut gue pernah punya temen nih bilang gitu deh. Temen gue itu ngomong gini Will. Sebuah usaha kalau lu pikul sendiri itu berat. Tapi gue nggak sendiri tau Mas. Nah itu dia. Tapi kan kalau yang gue lihat kan lu terlalu apa-apa harus lu tanpa lu, sedangkan lu ada tim nih. Kan seharusnya kan lu bisa gitu kan cuman tinggal kasih instruksi mereka jalanin. Ibaratnya kayak gini Will. Gue pernah nih makan nih mie ya, ceritanya nih gue makan mie pangsit. Gue bilang sama abang-abangnya nih, Bang, kok lu jualan mie pangsit doang? Kenapa nggak lu jualan airnya? Jawabnya apa? Mau tau nggak? Kalau saya sih bagi-bagi rezeki buat orang lain, biar dia. Sah aja. Nah gitu kan. Maksud gue tuh kalau gue lihat seakan-akan lu tuh hidup lu tuh penuh beban gitu. Apa yang lu bilang. Tapi sah-sah aja toh Mas. Enggak, bukannya masalah sah. Gue juga kasihan juga masa gini loh Will. Enggak, ini gue ngebahas tadi konteks yang tadi mie ayam ya. Iya. Menurut gue ketika orang punya prinsip hidup,
nggak bisa disamain prinsipnya sama hidup orang lain. Betul. Itu menurut gue sah-sah aja sih. Tapi kan itu jadi ibaratnya tolak pikiran lu tuh supaya Jadi sempit. bukan jadi sempit. Jadi tuh itu ibaratnya gini Will. Itu kan pelajaran buat lo juga. Maksudnya iya nggak sih? Maksudnya pelajaran nggak sih buat lo? Jadi lo nggak, maksudnya lu tuh punya keluarga nggak lu doang. Lu punya adik, punya kakak. Ya kan? Iya. Kenapa nggak lu seakan-akan tuh lu doang yang mikul beban ini gede gitu. Sedangkan mereka itu sorry nih Will ya. Ketika lu mikirin itu beban itu malah kalau menurut gue pribadi malah bikin cengeng keluarga lu. Kalau pribadi gue nih ya. Lu itu kalau begitu bikin manja keluarga lu. Maksudnya bukannya bikin manja atau gimana. Lu tahu porsi lu. Lu tahu kan manusia itu nggak tahu kapan game overnya. Ketika lu game over atau gimana kalau lu semuanya lu yang mikul semua, sedangkan mereka nggak punya stat, matilah mereka kalau menurut gua. Nih, Betul nggak? sebenarnya lu belum denger cerita gue mah, karena kan kita jarang ketemu, jarang ngobrol juga. Di tahun ini semua usaha dihandle sama keluarga, gitu. Jadi tahun ini gue ngerasa udah mulai terbantu lah. Gitu dari segi gue pemikirannya agak dibagi-bagi sekarang. Betul. Karena sekarang usaha keluarga, adik gue punya tanggung jawab apa, kakak gue apa, keluarga apa, nyokap dan bokap gue apa, itu ada yang dibagi-bagi. Yeah. Nah makanya tahun ini harusnya kemarin, jadi tuh tahun ini harusnya gue punya planning buat serius arah ke nikah. Nah, Karena gue udah lumayan dibagi-bagi pemikiran gue. Bisa bayar pakai CC nggak? Kartu kredit, touchless aja ya. Ada kan kontakless kan? Ya, pan, itu pan. Gak usah pakai pin, cuma disentuh aja. Iya, makanya kartu kredit sekarang nggak bisa ini, Makanya ini kan gue RFID nih. Kalau ada orang jahat nggak RFID, ini bisa diginin aja, saldo gue tarik. Gitu. Kepotong. Terakhir. ya. Sebelum itu Will yang tadi lagi. Kan lu kan selalu ngomong di Tadu. Lu itu dulu. ya. Dah. Kan Tadu. Siapa dia? Anjir, so sweet banget. Dah. Iya. Enggak. Kan kalau selama ini kan gue denger lu tuh kan gue tuh introvert gitu kan ya. Sedangkan kan gue tahu itu orang introvert itu seperti apa. Tapi kan lu ibaratnya kan banci tampil. Gue bercanda Thomas kalau gitu Mas. Oh gitu bercanda. Ini gue garis bawahin ya. Masalah introvert dan ekstrovert. Manusia itu, ini menurut gue ya, manusia itu didesain kadang introvert, kadang ekstrovert. Cuma ketika di momen tertentu mungkin dia bisa jadi ekstrovert. Ketika di momen tertentu dia bisa jadi introvert. Cuma ada persentase terbesarnya dia introvert atau ekstrovertnya. Itu yang tahu diri sendiri. Jadi bukan berarti aduh gue introvert lu sepenuhnya introvert, enggak. Terkadang di momen tertentu lu bisa jadi ekstrovert. Cuma dominannya kemana itu biasanya lu yang tahu. Ya, kalau gue dominannya kayak ekstrovert, tapi kadang gue bisa jadi introvert Mas. Kenapa gue bilang introvert? Karena gue kadang-kadang suka bercanda. Tapi pernah gue jadi introvert itu momennya ketika gue lagi pengen butuh sendiri. Karena makin kesini pemikiran semakin banyak, gue nggak mau ada banyak distraksi, gue butuh sunyi sendiri gitu. Sekalipun gue orangnya penakut ya. Tapi asli gue butuh sendiri. Kadang gue perlu jadi introvert biar masalah itu bisa selesai dan bisa berdamai ketika lu sendiri. Menurut gue yang gue lakuin kayak gitu. Jadi ketika lu berdiam, lu merenungi masalah lu, itu insya Allah akan ketemu Mas. Coba kalau misalkan ini keramaian nih, se-ekstrovert-ekstrovertnya lu mikirin solusi, nggak ketemu Mas. Banyak distraksi. Lu lagi mikirin solusi, temen lu ngeganggu, sebelah ngeganggu, itu menurut gue nggak ketemu solusinya. Kalau di gue nggak works sebagai introvert. Gue butuh sisi introvert untuk menyelesaikan masalah dan dapat solusi. Jadi gitu. Nah, yang gue garis bawahi itu ya. Terus dari pertanyaan lu, kenapa tadi gue introvert? Apa lu mau nanya apa? Tadi kan lu pengen tahu gue introvert. Gue udah jawab tuh. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Enggak sih udah. Hah? Aman. Jadi itu kayak misalkan Mas,
gue ngeliat lu juga sebenarnya arahnya ada introvert juga. Tapi kadang gue ngeliat lu extrovert gitu. Tapi gue nggak tahu lu dominannya apa. Gitu. Jadi yang tahu dominannya kan lu sendiri ya. Kalau gue saat ini ngeliat lu masih introvert. Itu extrovertnya tuh justru lebih ibaratnya lu introvertnya itu 60%, extrovertnya 40%. Yang gue ngeliat. Oke. Gitu. Nah sebelum kita tutup lagi nih satu nih. Lu ada kisi-kisi nggak tentang gue ketika gue masuk ke circle lo? Maksudnya siapa tuh? Ya maksudnya ada nggak masukan buat gue atau ada nggak nih ketika kita kan kalau gue sih ngerasainnya sih gue tuh baru kenalan sama lo. Tapi menurut gue tuh ya lu tuh udah menurut gue ya lingkungan lu tuh buat gue tuh the best bahasa gue gitu. Nah makanya dari awal gue masuk ke circle lu itu lu ada Circle K. Ya gitulah modelnya. Ada nggak maksudnya hal-hal yang lu nggak suka sama gua atau hal-hal yang mau lu omongin sama gua nggak enak atau gimana ya coba sekarang lu ya kalau misalnya lu ada yang nggak suka sama gue ya coba lu omongin. Ya nggak apa-apa. Jadi menurut gua sah-sah aja ya ketika temen menyampaikan hal yang nggak sependapat, nggak suka. Begitupun lu sebaliknya karena itu penting mas. Betul. Menurut gua. Sesuatu yang pujian terus tuh dilema. Betul. Jadi ketika lu punya saran buat gua, lu ada yang nggak suka dari gue ya silakan. Itu pendapat tuh ya hak aja. Cuma yang salah adalah ketika baper. Nih udah dewasa nih tapi masih baper nih ketika lu dibilang salah atau apa. Harusnya lebih mawas diri atau introspeksi diri. Kalau memang masih nggak ketemu, ayo coba kita bertukar pikiran sampai di mana ke tengahnya gitu. Terus kalau tadi pertanyaan lu ada nggak sih dari gua personal nggak suka sama lu? Gitu. Pasti ada gitu. Begitupun lu juga ada. Cuma kalau dari segi gua itu kalau ke Mas Denny, lu itu ini Mas, karena lu usianya di antara kita yang paling lumayan nih, lu udah 50, gue masih 30. Jadi dari gapan umur kan nggak bisa dibohongin ya. Gue sebagai yang muda, respect aja setiap apapun yang lu berpendapat ya, karena mungkin ya ada psikologis yang masih terbawa. Ya lu pengen didengar karena lu usia lu di atas kita. Bahkan ada beberapa teman-teman kita juga yang masih, oh iya Mas Den kayaknya perlu didengar deh, maksudnya dia pengen didengerin gitu. Ya gue sepakat sih Mas, karena memang mungkin ya di fase-fase lu yang umur segitu ngelihat orang yang masih umurnya di bawah gua, di bawah lu ya, mungkin masih kayak lu belum apa-apa, lu kan masih umur segini, lu belum tahu kayak gimana asamnya garam kehidupan gitu kan. Nah itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Cuma kalau ada yang nggak ada yang sepakat ya gue bakalan ngomong sih Mas kalau Mas gitu. Jadi itu aja sih, dan itu menurut gue masalah nggak masalah juga buat gue, karena gue menauin aja. Ya yang nggak sukanya gue lu muter-muter kalau ngomong gitu. Itu satu sisi yang singkatnya kayak gitu, muter-muter. Tapi gue paham tujuan lu kenapa lu muter-muter gitu, karena lu pengen mungkin ya statement lu didengar sama gua nih yang usianya di bawah lu, biar anak-anak juga paham gitu. Tapi kan kadang-kadang anak-anak kan ada sebagian yang mungkin nggak ngerti J, H, I gitu kan. Antara A sampai Z lu harus ngerti, tapi ada yang nggak ngerti nih. Dan sah-sah aja Mas itu. Makanya tadi gue bilang jangan berekspektasi statement lu harus didengar seutuhnya. Dan sah-sah aja, nggak apa-apa orang berpendapat gitu. Cuma lebih enaknya kalau nggak muter-muter gitu. Poinnya aja gitu, karena kita kan bukan bahas soal hal yang serius ya. Kalau lagi ngobrol di tongkrongan gitu. Jadi yang penting-penting aja. Oke. Record kita 1 jam lebih ya waktu kemarin ya. 1 jam 10. Ya udahlah 2 jam lah sekarang lah. Mas Den, lu percaya teori konspirasi black hole nggak sih? Panjang. Lu percaya itu Neil Armstrong ke bulan? Udah habis energi lu. Habis. Bahkan introvert kan, gue percaya. habis. Enggak, maksudnya makan nggak bagi-bagi, tawarin kek, apa kek gitu.
Mas makan ya mas. Iya. Budaya timur, Betul. budaya timur kan harus segala sesuatu kan respect ya. Betul. Gitu. Dan harusnya berfaedah mas.